Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan setengah putaran. Kali ini akan diberikan suatu teorema yang menghubungkan antara setengah putaran dengan involusi. Sebelumnya, telah kita lihat teorema bahwa ternyata di teorema sebelumnya bahwa setengah putaran itu merupakan dilatasi karena dia adalah kolineasi yang sifatnya itu petanya sejajar dengan dirinya sendiri, sehingga di sini kita mau lihat bahwa dia lebih fokus ke bahwa dia adalah involusi. Baik, untuk itu kita lihat dulu ini. Berarti di sini kan kalau kita lihat secara teorema ada dua yang mau dibuktikan. Pertama dilatasi, yang kedua involusi. Kita persempit dulu, artinya kita memudahkan bahasanya supaya praktis dibuktikan. Ini kan bisa ditulis menjadi begini. Sederhananya teoremanya ini, jika SA setengah putaran terhadap A, maka yang pertama SA itu dilatasi, yang kedua SA itu involusi. Ini bahasa sederhananya yang praktis untuk kita buktikan. Dari bahasa ini berarti pertama kita umpamakan dulu SA itu adalah setengah putaran. Berarti untuk mempermudah pengerjaan kita, misalkan ini kan bentuknya implikasi ya, ini P nya. Misalkan SA adalah setengah putaran terhadap titik A. Jadi A ini pusat putarannya lah kalau bisa dibilang. Selanjutnya kita gunakan bukti langsung. Kalau kita gunakan bukti langsung berarti akan diperlihatkan atau akan ditunjukkan dua hal. Dua hal itu, yang pertama adalah bahwa SA ini involusi. Bukan involusi ya, dilatasi. Selanjutnya di pelajaran terdahulu telah dibuktikan bahwa SA dilatasi. Berarti kita bisa tulis begini. Ini yang pertanyaan ya. Karena SA isometri berakibat SA kolineasi dan dari teorema sebelumnya itu diperoleh bahwa SA G itu sejajar dengan G untuk setiap G garis di V. Maka kita katakan SA ini adalah dilatasi. Saya kira cukup di sini buktinya nomor 1. Kemudian yang kedua yang harus dibuktikan adalah SA itu involusi. Untuk membuktikan SA involusi, maka kita tahu dulu apa itu involusi. Involusi itu artinya gini, SA involusi jika SA komposisi SA itu hasilnya identitas. Berarti dia harus menghasilkan identitas kalau dia mau involusi. Bagaimana menyelesaikannya? Kita tinggal ini. Kita tinggal berarti ya. Kita sebenarnya bisa memanfaatkan kesejajarannya di sini. Namun pada bagian ini saya akan coba pendekatan lain langsung dengan definisinya saja langsung. Jadi begini. Berarti kita akan tunjukkan secara langsung begini. Ini kan SA. Ini kan kita sederhanakan lagi, SA komposisi SA sama dengan I. Ini kan maknanya
untuk setiap P elemen V, ini maknanya jika dan hanya jika ya. SA komposisi SA P itu hasilnya P, kan itu maknanya ya. Berarti kalau begitu kita mau pakai yang ini langsung saja. Kalau mau pakai pendekatan garis atau sifat-sifat sebelumnya itu boleh juga, mungkin lebih pendek, tapi saya mau coba yang definisi saja. Berarti diambil sebarang P titik P ini, dalam hal ini titik ya, titik P elemen V. Kemudian kalau kita perhatikan SAP nanti, nah ini P nya ada dua kemungkinan. Pertama, jika P nya sama dengan A, saya kira jelas SAP kan sama dengan P, sehingga maka atau langsung saja ini kita peroleh SAP, saya kira jelas ini sama dengan P. Yang kedua, jika P nya bukan A, kita peroleh SAP itu sama dengan P aksen dengan sifat A itu titik tengah cross garis P aksen. Maka SAP aksen itu sama dengan P double aksen dengan catatan A titik tengah P aksen cross garis P aksen PP aksen. Apa akibatnya? Akibatnya kalau misalnya A titik tengah PP aksen, berarti kan analoginya begini. Sebentar. Di sini A misalnya, di sini P. Berarti kalau begitu P aksennya itu A titik tengah, berarti di sini. Menurut sifat bidang Euclid kan cuma satu titik tengahnya seperti ini. Sehingga kalau P aksen kita cari titik tengahnya dengan P aksen dengan P double aksen supaya A jadi titik tengahnya, satu-satunya jalan adalah ini. P harus sama dengan P double aksen. Sehingga di sini kita peroleh P sama dengan P double aksen. Atau kita bisa simpulkan SA komposisi SA P itu hasilnya P. Apa akibatnya? Jadi kita katakan bahwa SA itu sama dengan I, atau SA adalah involusi. Saya kira cukup jelas seperti itu.